Maaf, teman saya itu. Dia naik ke lantai 2, ke konter berlian. Berlian. Ya. Bukannya sudah bilang tunggu di luar? Beli cincin berlian. Tidak mampu. Saya coba pakai saja, cantik kan? Ini cuma batu, bukan? Pakai saja, hati jadi gatal. Cincin emas sudah dibeli. Ini, Saya pegang. jangan bergerak. Yang ini kurang cocok denganmu, cari yang lebih mahal. Saya tunggu di depan. Yang ini saya juga mau coba. Sudah puas. Pakai seumur hidup pun tidak akan puas. Dalam rencanamu, kapan ada cincin berlian? 5-6 tahun lagi, siapa yang tahu? Biasanya kan pria yang beli cincin berlian untuk wanita. Pria mana yang akan beli untuk saya? Lagi pula saya juga tidak mau. Ini cincinnya untukmu. Berapa harganya? Diskon 4%, dapat 2 kotak cincin kristal. Lihat. Cantik sekali. Kotak ini saya pernah lihat di Baifu. Beli satu saja harganya 50-60 yuan. 2 sekaligus lebih murah 100 yuan, saya untung. Saya yang untung, total berapa? 2 cincin ini beratnya 7,8 gram, harganya 2.800 yuan. Setelah diskon, dibuatkan jadi 2.600 yuan, fakturnya di dalam. Harus nabung buka toko, masih beli barang mahal begini. Sudah siap uang untukmu. Siapa yang mau uangmu? Tas ini harganya 42.000 yuan. Sekarang saya tidak akan beli. Setidaknya, kamu membuat saya bisa memakainya beberapa tahun lebih awal. 2 cincin ini, 2.600 yuan bisa jadi uang muka untuk tas. 3 bulan ke depan saya tidak ada uang untukmu. Setelah 3 bulan, setiap bulan saya kasih 1.000 yuan. Sampai lunas 42.000 yuan. Harus segitunya hitungnya. Saudara sekandung pun harus jelas hitungannya. Nanti kalau bertengkar, hati juga tidak berat. Ya, kapan kita bertengkar? Siapa yang tahu? Kamu bilang, hidup ini sulit ditebak. Iya, 3 hari lalu saya bahkan belum kenal kamu. Jangan-jangan harus tanda kontrak. Harus tanda tangan. Itu. Kamu bilang cincin, uang nggak, tas. Lebih harus tanda tangan. Jangan hitung bunga ya. Hitungan atau tidak, kamu yang hitung, kamu Zhu Geliang. Baiklah. Ini masuk ke tasku, goyang-goyang. Aku telepon Xiao Song. Tanda tangan kontrak kerjasama yang paling penting. Kami baru sampai di toko cetak. Ada mobil tidak dipakai, bintang sial ini malah mau long march. Kakiku sampai lurus. Setelah dicetak, di mana tanda tangan? Atau di toko bakmi saja, makan bakmi. Baik. Di dalam toko cetak, katanya nanti ke toko bakmi untuk tanda tangan. Baik. Ayo, temani aku ke suatu tempat, aku mau lihat rumah. Lihat rumah, kamu mau beli rumah? Rencana uang muka dalam setahun. Uang muka lagi. Aku punya teman namanya Bakmi, karena dia mirip. Kenapa aku merasa hati, perut, otakmu semuanya bakmi? Sudah dibuka, kalau ada yang kosong isi saja. Baik. Kamu ngapain di sini mengganggu? Bagaimana aku isi ini, benar-benar?
Cepat isi. Minta maaf ke aku. APA. Kenapa harus aku? Kalau tidak minta maaf, tidak akan aku perbaiki mobilmu. Berapa biaya perbaikan mobilmu? Aku lebih baik tidak mau 3.000. Berani? Kalau aku dapat 3.000, aku akan minta maaf 3.000 kali. Makanya aku bilang otakmu penuh bakmi, telur bawang busuk. Aku sangat. Minta maaf. Sekarang aku ingin menjadikanmu bakmi, aku remas kamu. Tulis Xiao Hongbing. Kamu keluarkan 10.000. Kalian berdua total 40.000. Aku keluarkan 8.000. Satu orang punya saham 50%. Zhao Zihui kasih sahamnya ke aku. Kasih ke kamu. Target hidupnya adalah jadi eksekutif top 500 dunia. Mana peduli dengan bisnis kecil ini, tapi aku peduli. Jadi sebenarnya aku bosnya. Satu orang dapat 50% tanpa perlu kerja. Kalian berdua keluar uang lebih banyak. Masih harus kerja keras untukku setiap hari, mengerti? Ada satu hal lagi yang perlu kujelaskan. Di investasiku ada 3.000 yuan. Itu uang untuk memperbaiki mobilmu yang rusak. Dan 5.000 yuan, itu komisi dari asuransi ibumu. Sebenarnya, 8.000 yuan itu semuanya milikmu. Aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Kalau tidak ada masalah, aku akan mengisinya. Kamu bangun, masalahnya besar. Kenapa? Aku sedang mengisi. Dari awal aku tidak setuju kamu ikut, jangan bergerak. Ini semua konspirasi. Kenapa? Kalau mau berkelahi, keluar dan berkelahi, aku akan panggil polisi. Kontrakku mana? Bangun. Kenapa gelap? Kalian tidak membakar komputerku, kan? Bangun. Dia yang mulai duluan. Tidak ada orang, cepat masuk. Kenapa seperti pencuri? Sudah siap dari tadi. Ayo, ganti. Kemari. Lihat. Ini meja makan, keren kan? Dan ini. Nona Xiao. Setelah berkali-kali melihat rumah, baru kali ini bawa suami. Jadi, kali ini mau bayar uang muka? Ini bukan suamiku. Pacar beda ya? Kami ingin melihat dengan teliti sendiri. Bisa dimengerti, sekarang pasangan muda. Banyak yang tidak ingin ditemani saat melihat rumah. Duduk di sofa, berbaring di tempat tidur. Sedang memikirkan bagaimana hidup enak di masa depan, ya? Sudah kubilang, ini bukan suamiku. Pelan-pelan saja. Dia bilang aku suamimu, bercanda apa? Bagaimana? Rumah ini. Bagus kan? Desainnya kok agak mirip klub malam ya? Kamu pernah ke klub malam? Jangan bilang belum pernah ya. Aku suka. Mahal? 10 proyek bintang di Shanghai, mahal banget. Kamu biasanya kan sangat hemat ya. Begitu bicara soal rumah, jadi tidak realistis ya. Prosesnya pasti sulit. Hasilnya pasti luar biasa. Satu kamar, gimana bisa luar biasa ya? Di Kota Wan, rumah kami 2 lantai. 2 lantai di Kota Wu. Tidak sebanding dengan 1 kamar di Shanghai. Semua perabotan ini termasuk dalam harga rumah kan? Iya. Murah kan?
Tapi kasurnya terlalu empuk. Nenekku suka kasur keras, jadi harus diganti. Nenek, Iya. Setelah beli rumah, aku akan ajak nenek tinggal di sini. terus kamu tinggal di mana? Aku tinggal di mana? Ayo ikut. Ikut aku. Aku kasih tahu rencanaku. Kasurnya akan aku copot. Siang ditaruh di samping balkon, malamnya dipasang di ruang tamu. 1 kamar jadi 2 kamar, sudah lama aku pikirkan. Bukannya ada ayahmu juga? Ayahku jarang pulang. Kami 1-2 tahun sekali baru ketemu. Kenapa terharu? Gila ya? Aku pikir sebenarnya kamu bisa menikahkan. Kenapa harus berjuang sendiri? Kamu kan tidak jelek. Nikah sama pria yang tidur di kasur sama aku, siapa yang mau? Aku bilang menikah, biar pria itu belikan kamu rumah 2 kamar. Kamu bodoh ya? Tapi apakah aku suka pria itu? Biasa saja, mungkin bisa. Kalau biasa saja, aku lebih suka tidur di kasur sendiri. Kalau sangat suka, dia tidur di kasur sama aku pun tidak masalah. Jadi yang besar ini pas sekali. Nona Xiao. Kali ini puas kan? Semakin puas. Bapak panggilannya apa? Tidak usah sungkan, nama saya Supian. Rumah ini, sepertinya Nona Xiao sangat suka. Aku sampai kasihan melihatnya. Kamu kasihan apa? Aku tidak kasihan, kamu yang kasihannya. Beli stasiun tanya saya bergaya, sangat worth it. Oke, kami pertimbangkan lagi, kasih aku 5 menit. Oke, kasih kamu 10 menit. Bagaimana? Pasti akan diminta uang lebih. Dari mana ada uang? Gak ada uang. Gak ada uang, hari ini kamu sudah menjelajahi rumah ini. Dalam mimpi sudah 100 kali. Aku masih merasa sedih. Sedih padaku. Kalau aku punya uang, aku akan membelikannya untukmu. Jualan. Jujur, Terima kasih meski itu jualan. Nona Xiao, kalau begitu aku. Sudah kubilang, rumah bisa mempererat hubungan suami istri. Hubungan suami istri bisa membuat rumah lebih indah. Kalau begitu, apakah aku bisa menyiapkan kontraknya? bisa disiapkan. Lari. Bagaimana nafasnya? Mau tanda tangan kontrak, kenapa nggak lari? Ayo, cepat pergi. Sabar. Zihui, kontraknya hilang, sudah dihapus. Kalian di mana? Sudah pulang. Kamu nggak pakai sepatu hak tinggi? Mereka di mana? Toko bakso. Kontraknya hilang.
Pasti mereka berdua bertengkar lagi. Besok aku ke kantor buat ulang. Bagaimana mau tanda tangan? Besok aku pergi. Kembali untuk tanda tangan. Kalau kembali, mungkin semuanya sudah berubah. Seperti itu nggak percaya diri? Siapa tahu apa yang akan terjadi? Kamu bilang, hidup ini sulit ditebak. Memang sulit ditebak. Aku ubah tiket, nggak pulang. Nggak perlu. Perlu. Ayo, ayo. Lihat, kamu lihat kan? Lengkap semuanya. Rumah yang bagus dan hangat ini. Aku yakin semua orang akan menyukainya. Foto masih kosong, begitu dia kembali langsung difoto. Dicetak dan dimasukkan, ini nggak sulit. Tante, harus ganti panggilan. Aku merasa gelisah. Jangan gelisah sama sekali. Orang ini susah ditebak. Aku bilang jangan telepon sama sekali. Kamu belum tahu ya orang ini? Kamu suruh dia ketemu, dia malah keberat. Kamu cuekin dia malah mendekat. Kalau dia tidak kembali, aku tidak bisa tinggal diancam lagi. Dia bilang tidak akan kembali. Angkat, angkat, cepat. Tiket yang Mama pesan bisa diubah tanggalnya? Aku mungkin tidak bisa pulang dulu. Kenapa? Kontrak di sini belum selesai ditandatangani, jadi aku belum pulang dulu. Kapan kamu kembali? Kapan? Sekarang belum pasti. Ada apa? Rindu aku? Enggak. Pasti rindu, kan? Kenapa kamu diam? Kamu tahu tidak? Aku mau melakukan sesuatu yang besar. Mau tahu? Aku kasih tahu, aku dan Xiao Song. Su Tian. Bao Xiaohua, bisakah kamu? Bisakah kamu tenang? Setiap kali masuk kayak petir. Xiaoli, aku tidak bisa bicara dulu, tutup ya. Aku tidak tahu kamu sedang telepon. Aku mau kasih tahu. Tiket kereta cepat sudah aku dapat, besok satu kelas denganmu. Sampai sana siapa yang jemput kita? Lupa kasih tahu, aku ubah tanggalnya. Kamu ubah tanggal, aku gimana? Kamu juga ubah tanggal, atau jangan pergi saja. Tidak bisa diubah, tiket ini sudah aku pegang. Kalau mau ubah tanggal, aku harus ke stasiun kereta cepat. Kamu harus kereta sejauh. Kalau aku harus pergi sejauh itu, siapa yang bayar ongkos taksi? Kamu yang bayar ongkos taksi. Kenapa aku harus bayar ongkos taksi kamu? Kamu ini ngomongnya masuk akal tidak? Kamu sudah janji sama aku, kita teman sekelas 2 tahun. Sedikit rasa persahabatan tidak ada, ya? Kamu kayak ingkar janji, kan? Aku ingkar janji apa? Ingkar janji biar aku kerja di restoranmu. Aku kasih tahu, beberapa pekerjaan sudah aku tolak. Siapa suruh kamu tolak? Kamu bilang mau pilih 2 arah, kan? Kamu benar-benar ingkar janji. Aku tahu kamu selalu meremehkanku. Bao Xiaohua siapa? Dia ini mau memberontak. Ayo aku telepon balik, Tante. Aku pergi ke Shanghai. Sebentar lagi berangkat. Kamu ini ngapain sih? Undangan pernikahan udah dikirim. Dia nggak balik, aku sendirian nggak ada gunanya. Aku cari dia, terus pulang bareng. Kalau dia beneran nggak balik gimana? Aku sama dia di Shanghai. Terus apa aku harus nikah sendirian buat kalian? Kalian ini bercandanya keterlaluan. Ini. Baiklah, anggap aja aku ikut campur. Mulai sekarang urusan kalian aku nggak urus lagi. Gimana kalau langsung bilang aja besok nikah? Kalau kamu bilang gitu, dia malah nggak balik. Si bandel ini kalau dibiarin, udah lama terbang ke langit.
Aku kasih tahu, kalau nggak begini caranya, nggak bakal beres. Dia nggak bakal bisa tenang. Dia tahu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kasih teleponnya ke aku. Kasih ke aku. Bao Xiaohua, beneran gak benci kamu? Lihatlah betapa cantiknya kamu. Kamu. Berkilau seperti mutiara, kan? Kamu masih benci aku, benci masakanku enak. Benci bakso, mie, pangsitku, aku juara 1 di sekolah. 2 tahun aku juara 1. Itu bukan benci, itu iri. Kalau kamu bilang semua orang iri sama kamu, aku akui. Ya, kalian iri sama aku, terus benci aku. Besok kita ke Yuan Cheng. Kalau aku besok nggak pergi, kamu mati di sini ya? Kalau kamu besok nggak pergi, lihat aku nabrak di sini. Aku nabrak sampai mati, lihat aku bisa mati di sini nggak? Apa aku berhutang sama kamu di kehidupan sebelumnya? Kamu angkat teleponnya dong. Dengar-dengar kamu mau ganti tiket kereta. Ibu, kontrakku belum selesai. Dengar baik-baik setiap kataku. Kalau besok nggak balik, putus hubungan ibu anak. Ibu, kenapa kamu selalu begitu? Sudah belasan tahun. Setiap hari kamu mau putus hubungan sama aku. Kali ini aku serius. Dengar nggak? Ibu mau putus hubungan sama aku. Ini lebih parah daripada kamu mau mati. Aku dengar, kayaknya. Bos masa depanku masih satu hati sama aku. Oke, besok ketemu di stasiun kereta cepat. Kasih tahu ya, kamu pergi sendiri, aku pasti nggak pergi. Kamu berani nggak pergi? Aku bunuh kamu buat bos masa depanku. Main komputer apa sih? Aku bilang, kalau kamu rusakin, kamu gak bakal bisa ganti. Gila. Kamu dengarkan? Dia pasti balik besok. Tenang aja, aku udah bilang sama dia, kali ini beneran. Santai aja, besok pasti balik, tenang. Berapa berat mesin AC itu? Kayaknya yang rusak di dapur itu sekitar 670 kilo. Bisa diangkat sendiri nggak? Kalau cowok mungkin bisa. Kalau aku yang angkat, paling cuma 2 langkah. Kasih tahu produsen, besok pagi aku ambil, kamu ke Shanghai. Suruh mereka kasih tahu pos pengiriman, aku sendiri yang ambil. Li Jie, nggak usah pergi, mereka bakal kirim. Beliin aku 2 tiket, kereta cepat pertama besok ke Shanghai. Sianya balik sama Sutian, Li Jie. Besok sore ada acara pernikahan. Kamu pengantin perempuan, ngapain ke Shanghai angkat AC? Sutian kalau nggak balik. Aku sendiri ngapain ngadain acara pernikahan? Tian nggak balik. Balik. Atnya terlalu berat, aku sendiri nggak bisa angkat, dia cowok. Bantuin aku bawa ke stasiun kereta, terus balik bareng. Dao Zong nanya gimana? Aku bakal bilang sama dia, pesen tiket aja. Nggak percaya aku nggak bisa ngatur kamu. Cuma kamu yang bisa naikin volume. Aku nggak bisa ya? Ribet banget, ribet banget, ribet banget. Apa aku nggak bisa ngatur kamu? Ayo.
Enggak, Ayo, enggak, anak. Jangan tendang, jangan jatuh, enggak boleh. rumahnya hancur lebih baik, jatuh mati dia. Enak. APA maksudnya? Minta maaf. Aku siapin steak dari Laos Heng Sing, sup Ukraina. Kesukaan kamu. Bunganya cantik ya. Ada juga sebotol anggur merah. Kamu nunggu di bawah apartemenku berapa lama? Kalau kamu nggak kasih tahu aku lewat pesan, kamu lembur di kantor. Aku nunggu semalaman. Bilang aja. Jangan terlalu formal dong. 3 tahun gak ketemu. Kita berdua masih kurang proses saling jujur. Jujur apa yang dipikirkan, biar gak salah paham. Baiklah. Kamu duluan. Oh. Kalau begitu, aku duluan. Sebelumnya, kita berdua punya masalah. Putus dengan tergesa-gesa dan sangat menyesal. Sekarang bagaimana? Aku ingin memperbaikinya. Dulu aku punya masalah apa sih? Masalahmu tidak besar.
terutama masalahku. Yang lalu sudah berlalu, kita berdua. Bukankah kita ingin memperbaiki hubungan, kan? Untuk evaluasi sebuah proyek, kita bisa mengabaikan kurva sebelumnya. Untuk transaksi saat ini, fokuslah pada kualitasnya. Baru bisa mendapatkan keuntungan dengan cepat dan akurat. Menikah lagi bukanlah transaksi. Minum dulu, anggur ini tahunannya bagus. Anggur yang sudah lama lebih enak. Atau anggur baru yang baru keluar dari gudang? Ada masuk tersembunyi. Masih belum ada marahnya. Kenapa aku harus marah? Marah itu seperti anak kecil. Aku hanya ingin mengevaluasi kelayakan kita untuk kembali bersama. Oke, evaluasi saja. Kemarin aku pergi ke tempat tinggal Zhao Zihui. Bagaimana ya tempat itu? Benar-benar tidak bisa disebut rumah, disebut tempat tinggal saja sudah sulit. Kamu juga pernah dekat dengannya, kan? Kenapa kamu tidak merawatnya? Selain waktu kerja, kita jarang bersama. Dia sangat bangga, menolak bantuan. Tapi kenapa kamu pergi ke rumahnya? Bagaimana dia harus menghadapinya? Tenang saja. Ketika aku datang, dia kebetulan tidak ada di rumah. Yan are you Ojo? Sebenarnya aku sedikit tidak percaya diri. Kamu tidak percaya diri? Kali ini kembali. Jika aku bukan direktur grup, bukan manajer umum perusahaan Shanghai, apakah kamu masih mau menerimaku? Kamu bilang begitu berarti menghina perasaan kita sebelumnya. Evaluasi pernikahan kembali, ancaman terbesarnya adalah Zhao Zihui. Dari segi kelebihan dan kekurangan, dia lebih muda dariku, cantik bilam tentu. Aku lebih berpengalaman darinya. Dia bersamamu 2 tahun, aku 9 tahun. Dalam hal perasaan, mungkin kamu akan condong padaku. Tapi dalam interaksi sehari-hari, aku dan kamu tidak bekerja di tempat yang sama. Dari Senin sampai Jumat, dia selalu ada di sampingmu. Lama-lama timbul perasaan itu wajar saja. Jadi tidak bisa mengesampingkan kemungkinan kebangkitan kembali. Apalagi kalian berdua, sekarang belum mati total. Kakak. Ada APA? Cepat sekali tidak butuh aku bicara lagi. Lanjutkan. Lebih baik dibicarakan, lanjutkan. Kalau tujuannya adalah rujuk kembali. Sebenarnya prasyaratnya hanya satu. Kamu bilang, aku lakukan. Zhao Zihui menghilang dari sisimu. Bagaimana caranya? Dia tidak mau pergi. Dai Picat.
Dia bekerja dengan rajin. Semua indikatornya adalah yang terbaik di parlemen. Cita-cita hidupnya adalah cita-cita YDH. Ini bukan keputusan administratif, bahkan bukan sebuah keputusan. Sebagai perusahaan, tentu membutuhkan karyawan seperti dia. Tapi dalam pembicaraan kita, Zhao Zihui hanyalah seorang wanita. Aku juga seorang wanita. Seorang wanita yang ingin menikah lagi, harus menyingkirkan saingan. Apalagi, kita berdua punya hak untuk menyingkirkannya. Jadi Kat, ya? Ya. Kalau kamu masih mencintaiku, Aku mencintaimu. benar-benar ingin wujud kembali. Mau minum? Aku sekarang akan mengemasi barang-barangku. Agar besok tidak bertemu Zhao Zihui lagi. Aku mendekati sendiri, meninggalkan DH. Ya, Ojo. Apakah Zhao Zihui begitu penting bagimu? Sampai rela mengundurkan diri demi dia. Sungguh konyol, kalau menikah sebegitu rumitnya. Untuk apa aku menikah lagi? Baik, kamu kemasi. Kamu pergi, aku juga pergi. Kamu mau kemana? Kembali ke Paris, atau kemana saja. Karena seorang Zhao Zihui, kita berdua harus pergi. Jamal yang paling kasihan, ya? Kamu tahu tidak, sebenarnya aku kembali untukmu. Harus aku ulang berapa kali, aku sudah putus dengannya. Kau pergi selama 3 tahun, haruskah aku sendiri terus? Aku beritahu, aku tidak mencintainya, dan dia juga tidak mencintaiku. Tapi perasaan manusia butuh pengisi. Kalau begitu, kalau aku tidak kembali, kau akan menikah dengannya, kan? Awalnya aku berpikir begitu. Tapi sekarang aku tidak berpikir begitu, menikah itu ribet. Lebih baik aku tetap single, lebih santai. Ini masalahmu, bagaimana kita bisa berpisah? Aku kuat, lalu kau? Tahun-tahun kita bersama, aku bicara cinta, kau bicara karir. Aku bicara karir, kau bicara moral. Aku bicara moral, kau bicara hidup ini singkat, nikmati saja. Mana yang paling penting? Aku kuat, ya, kuat juga karena kau. Kau bercerai. Aku setuju. Jadi aku akan hidup sendiri dengan baik. Semua bisa kulihat dan kupahami dengan jelas. Tahun-tahun bersamamu, aku tidak jauh lebih tua dari Zihui. Aku juga masih muda dan cantik. Melihatmu juga membuatku deg-degan. Bahkan pernah terpikir untuk mati demi kau. LV Qian.